Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita saat ini bisa menjumpai saudara semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dimanapun saudara berada, saudara adalah umat yang telah ditebus, umat pemenang di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami untuk menyembah-Mu. Karena Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Kasih karunia-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji, meninggikan nama-Mu saja. Mari jemaat yang siap meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita dimenangkan, amin. Mari nyanyikan, oleh darah anak domba. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, sekarang waktunya. Dalam kehidupan kami, karena Engkau selalu setia menolong kami Bapa. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu.
pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau penyelamatku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku.
Bapa kami di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali kami belajar firman Tuhan. Berikan kami pengertian supaya kami boleh memahami kebenaran dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mari sama-sama dengan saya baca firman Tuhan dari surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kerinduan hati Allah adalah saudara saya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi bicara soal watak ilahi, sifatnya Tuhan, saudaraku. Bahwa Allah ingin supaya saudara saya diubahkan, mengambil bagian dalam kodratnya Tuhan, supaya saudara saya diubahkan watak kita, karakter kita makin hari makin serupa dengan pencipta kita. Sebab sesungguhnya manusia diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Dan akhirnya manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu keselamatan sesungguhnya bicara soal mengembalikan manusia ke dalam rancangan Allah yang semula, mengembalikan manusia kepada kodrat ilahi. Itulah tujuan penciptaan manusia, saudaraku. Sebagai manusia yang hidup, kita harus mengerti bagaimana kita harus hidup di hadapan Allah, dan apa yang harus kita kejar dalam hidup ini, saudaraku. Mari kita kejar pada tujuan yang benar. Tujuan Allah menciptakan saudara saya adalah supaya saudara saya segambar, serupa dengan Allah. Karena itu mari, setelah kita beriman kepada Yesus Kristus, saudara saya sudah terima Tuhan Yesus, didiami oleh Roh Kudus, lahir baru, menjadi anak-anak Allah. Mari kita bertumbuh, makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan ingin kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8:29, semua orang telah dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kita setelah percaya pada Yesus, kita harus bertumbuh makin hari menjadi seperti Tuhan Yesus, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia Allah. Tetapi iman kita bukanlah iman yang pasif. Iman kita lah iman yang bertindak. Sebab firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan kosong. Omong kosong, saudaraku. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara saya sebagai orang-orang yang beriman, Rasul Petrus menyatakan, mari
kita sungguh-sungguh berusaha. Ada 7 hal saudaraku yang saudara saya harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Yang pertama, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pada imanmu kebajikan. Yang pertama kebajikan saudaraku. Sungguh-sungguh berusaha bicara soal kesungguhan kita. Ada upaya. Saudara saya harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Tambahkan pada imanmu setelah engkau percaya kepada Yesus Kristus. Tambahkan pada imanmu kebajikan. Berbuat baiklah pada orang-orang yang ada sekitarmu. Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Janganlah menjadi tawar. Bila garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tiada lagi gunanya selain dibuang. Tiada lagi gunanya selain diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Janganlah menjadi padam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbuatlah baik, tambahkan pada imanmu kebajikan. Yang kedua saudaraku, kabar kebajikan, berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan pengetahuan. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena mereka tidak punya pengetahuan akan Allah. Saudara saya harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Berusaha mengenal kehendaknya. Apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Apa kehendak Tuhan dalam hidup. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu bodoh. Berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya saudara saya bisa mengenal Allah, bisa mengerti kehendak Tuhan? Baca Alkitab, saudaraku. Baca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Saudara saya harus bertekun dalam pembacaan kitab suci. Ketika engkau membaca firman Allah, Roh Kudus Tuhan akan mengajarimu. Akan memberikan engkau pengetahuan tentang siapakah Allah. Siapakah Yesus Kristus? Bagaimana saudara saya harus hidup di hadapan Allah? Tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kemudian saudaraku, yang ketiga, tambahkan kepada pengetahuan, usahakan sungguh-sungguh menambahkan penguasaan diri, self control, kendalikan dirimu. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau menjadi pengikutku, ia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikuti aku. Ikuti jejak Yesus. Kita sudah dipindahkan dari dunia masuk dalam kerajaan terang. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang dunia. Kita harus tanggalkan manusia lama, saudaraku. Apa yang ada dalam dunia ini? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita harus sangkali semuanya itu. Aku sudah disalibkan bagi dunia. Itulah sikap orang Kristen. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa sudah menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semua kegeraman, kemarahan, kejahatan hendak dibuang dalam diri kita. Kita harus kalahkan keinginan daging kita. Kita harus kalahkan nafsu kita. Kita harus kalahkan dunia ini. Kita harus kalahkan godaan iblis. Kuasai diri kita sebaik-baiknya, saudaraku. Jadi seperti olahragawan yang disiplin, melatih tubuhnya. Berlari sampai garis akhir. Yang keempat, saudaraku, berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Apa itu ketekunan? Tekun artinya sabar. Tekun artinya tabah, punya daya tahan, setia, mengerjakan, tidak menyerah, saudaraku. Sesungguhnya hidup kita ini seperti pertandingan lari, perlombaan lari. Saudara saya harus bertekun, berlari terus sampai garis akhir. Jangan menyerah. Kita harus punya daya tahan. Sabar menghadapi segala sesuatu.
hadapi setiap masalah hidup, saudaraku. Sesungguhnya hidup manusia memang penuh masalah sejak kita lahir. Di kandung ibu kita sudah ada masalah. Yaitu apa? Nanti untuk melahirkan saudara saya, para ibu harus sakit bersalin. Kalau tidak melahirkan secara normal, sesar juga sakit habis operasi. Tumbuh anak-anak, ada masalah lagi, butuh makan, butuh minum, butuh pendidikan. Orang sekolah ada masalahnya, orang kerja ada masalahnya, bergereja ada masalahnya juga. Sampai mati, saudaraku, manusia itu akan dihadapi oleh masalah. Saudara saya harus bertekun, harus sabar. Hadapi semua bersama Tuhan, kita cakap penangguh segala perkara. Dan biarlah kita seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah pelihara iman mencapai garis akhir. Itu perlu ketekunan. Mari bertekun, saudaraku. Dan kepada ketekunan yang kelima, usahakan sungguh-sungguh, tambahkan kesalehan. Kesalehan artinya saudara saya harus tunduk dan hormat kepada Allah. Ikuti Tuhan. Apa yang difirmankan Allah, lakukan itu. Apa yang dilarang Tuhan, jangan lakukan. Kejarlah kekudusan. Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu kita harus menguduskan diri kita. Menguduskan pikiran kita, menguduskan sikap hati kita, menguduskan perkataan kita, menguduskan perbuatan kita. Dan akhirnya, ketika kita menguduskan diri kita, kita akan menjadi saleh, menjadi seperti Tuhan. Kesalehan, menjadi seperti Tuhan, itu adalah upaya yang harus dilakukan terus-menerus oleh kita, saudara. Berikutnya, yang keenam, kepada kesalehan, sungguh-sungguhlah menambahkan kasih akan saudara-saudara. Yaitu Philadelphia, dalam bahasa aslinya philia. Kasih sayang persaudaraan. Ketika kita menjadi anak Allah, lahir baru, kita harus belajar bagaimana saling mengasihi dalam keluarga Allah. Rasul Paulus mengatakan, perlakukan orang-orang yang lebih muda sebagai adikmu. Perlakukan orang-orang yang lebih tua sebagai ayahmu atau ibumu, pamanmu, bibimu. Kita harus belajar sebagai anggota-anggota keluarga Allah, saling memperhatikan, saling menasehati, saling mendorong, saling menguatkan. Di mana kita belajar? Dalam gereja. Karena gereja adalah keluarga Allah. Kita belajar hidup dalam komunitas. Kita belajar hidup saling mengasihi. Saya mendorong saudara-saudara untuk ikut dalam kelompok kecil. Ya, di gereja kita ada kelompok kecil. Kita belajar berbagi hidup bersama supaya kita semua bisa mempraktekkan kasih akan saudara-saudara ini. Supaya kita belajar saling mendoakan, saling menanggung beban satu sama lain. Supaya kita bisa memenuhi hukum Kristus. Mari usahakan, saudaraku. Tambahkan kasih akan saudara-saudara. Yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku. Kepada kasih akan saudara-saudara, tambahkan kasih agape kepada semua orang. Agape bicara soal kasih yang merupakan amal kasih. Ada perbuatan kasih yang nyata yang saudara saya harus buktikan. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Musuh aja harus kita kasihi, saudara. Dan untuk itu harus sungguh-sungguh berusaha. Kasih itu adalah perintah. Tuhan Yesus berkata, hukum terutama yang adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia. Dan mari sungguh-sungguh kita mempraktekkan kasih ini, karena itu perintah Tuhan. Karena sesungguhnya setiap orang yang sudah lahir baru, ada kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Kita harus menambahkan sungguh-sungguh kasih agape ini. Jadi saudaraku, setelah kita beriman pada Yesus Kristus, kita harus menambahkan kepada iman kebajikan. Kepada kebajikan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri sungguh-sungguh kita harus tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan kita harus sungguh-sungguh menambahkan kesalehan. Kepada kesalehan kita sungguh-sungguh menambahkan kasih akan saudara-saudara, filia. Kemudian kita harus sungguh-sungguh menambahkan kasih agape dalam hidup kita. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak memiliki ketujuh hal tadi, tidak punya kebajikan, pengetahuan, ketekunan dan seterusnya, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kami harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kami kebajikan. Tolonglah Tuhan kami ini, supaya kami sungguh boleh menjadi garam dan terang dunia, dengan hidup berbuat baik pada orang-orang di rumah kami, di sekitar kami. Kepada kebajikan kami, mohon berikan anugerah-Mu supaya kami boleh menambahkan pengetahuan. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Kami akan mengenal Allah. Berikan kami roh pengenalan dan takut akan Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, supaya kami boleh menjadi umat yang mengenal Allahnya. Kami berdoa, kami mau menambahkan pada pengetahuan penguasaan diri. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami sungguh menghayati bahwa manusia lama kami telah turut disalibkan, dikuburkan bersama Kristus. Tapi manusia baru kami bangkit untuk hidup baru. Bahwa kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami boleh menambahkan pada penguasaan diri ketekunan. Supaya kami sabar, punya daya tahan, berjuang, berlari hingga garis akhir. Kami semua bisa finishing well. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh berusaha menambahkan kepada ketekunan kesalehan. Kami boleh mengejar kekudusan. Kami boleh menguduskan pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami, supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Kepada kesalehan kami akan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kasih akan saudara-saudara. Kami belajar hidup saling mengasihi sebagai saudara-saudari seiman di dalam tubuh Kristus. Di gereja ini kami belajar hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menambahkan kasih agape, sama seperti Engkau yang Allah adalah kasih. Kami juga mau hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, agar kami boleh menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kami akan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, beri kami anugerah-Mu, supaya iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasihkan saudara-saudara, kasihkan semua orang, ada pada kami dengan berlimpah-limpah. Tolong kami Tuhan, supaya setiap kami tidak menjadi buta dan picik. Tolong kami supaya kami boleh menghargai keselamatan yang sudah Engkau berikan buat kami. Supaya kami boleh sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, supaya panggilan pilihan kami menjadi makin teguh. Dan kami tidak tersandung. Dan kami boleh diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati umat-Mu. Kami berdoa buat Gereja Bethel Indonesia, pengurus pusat, pengurus di daerah, di Jawa Barat, maupun GBI di Jalan Merak ini cabang ranting, yang berikan kami anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup mengenal Allah, melakukan kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi saluran kasih karunia Allah. Berkat-Mu Tuhan buat gereja-Mu. Kami berdoa buat kota Bogor, Shalom Tuhan turun di kota ini. Biar kota ini boleh mengalami damai sejahtera Allah. Kami berdoa untuk pemerintahan kota ini, juga pemerintahan negeri ini Tuhan. Untuk presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati. Tuhan berikan hati takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi hamba-hamba Allah yang menghormati yang berbuat baik, menghukum yang berbuat jahat, supaya
ada keadilan, kebenaran di Indonesia ini. Datang kerajaan-Mu di bumi ini. Jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara kekasih, mari arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.